dengan Andri dan Aini. hari ini kita mau bahas tentang yang free atau yang gratisan. Seru tuh kayaknya tuh. Ada yang tahu nggak tentang apa gratisan itu? Gratisan itu sesuatu yang pasti disukai oleh banyak orang. Saya aja suka mbak. Tapi kita sebagai abdi negara wajib waspada tuh dengan yang namanya gratisan yang akan kita bahas hari ini nih. Mau tahu apa itu gratisannya? Mau banget. Yaitu gratifikasi dan konflik kepentingan. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk dengan penyuluh anti korupsi dari Inspektorat Kota Samarinda yang cantik, masih muda, energik, terus itu yang nggak pernah habis ide di kepalanya. Kalau bisa tuh kayaknya kerja terus itu ya, terus tuh kayaknya tuh ada aja satset gitu. Siapakah dia? Namanya silakan mbak, perkenalkan. Hai, nama saya Siti Nur Aini, biasa dipanggil Aini. Tapi kalau Mbak Adri yang satu ini nih biasa manggil saya tuh Mak Sanas. Panggilan kesayangan katanya karena saya sudah emak-emak dengan anak satu yang lagi aktif-aktifnya nih. Saya bergabung di Inspektorat Kota Samarinda sejak tahun 2013 Mbak Adri. Sudah lama juga Sudah mbak ya. lama, Berarti sudah jam 10 tahun nih, tahun ini 10 tahun. jam kerjanya lumayan tinggi mbak ya. Ya, begitulah kira-kira. Nah, selain sebagai auditor, saya juga punya tugas tambahan nih sebagai penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi oleh BNSP KPK sejak tahun 2020. Ya tugasnya salah satunya ya biasa lah ngobrol-ngobrol cantik begini, bahas-bahas korupsi tipis-tipis ya Mbak Adri ya. Jadi kalau bahas korupsi itu kan berat ya Mbak Adri ya. Bagi sebagian orang itu tuh sesuatu yang mungkin aduh berat banget, bosan, boring. Tapi kita kemas dengan cara yang simple, ngobrol ringan. Tapi gitu. kalau mengenai korupsi itu menurut saya sendiri ya ngeri-ngeri sedap sih mbak, sedap nerimanya, ngeri konsekuensinya ya kan. Dan kadang-kadang kita nggak sadar ya bahwa ternyata ada perilaku kita tuh yang ternyata bagian dari perilaku koruptif. Salah satunya tadi yang saya sampaikan, gratifikasi dan konflik kepentingan. Tapi kalau mau bahas tentang gratifikasi itu kayaknya hampir semua kalangan tuh pasti pernah melakukan dan menerima yang namanya gratifikasi ya, seperti itu ya mbak ya. Iya. Karena gratifikasi itu kayaknya sudah bahasanya umum sudah mbak ya, masuk di semua kegiatan kita ya, mau ibu-ibu, mau anak-anak, mau di sekolah, mau perkantoran, pemerintahan, swasta, pasti ada yang mbak ya namanya gratifikasi. Dan untuk lebih jelasnya kita akan mulai aja ya mbak ya, langsung aja kali ya, singkat, padat dan jelas. Oke mbak, silakan. Makasih Mbak Adri. Jadi memang seperti yang tadi Mbak Adri bilang bahwa gratifikasi ini kok kayaknya seperti sudah menjadi sesuatu yang biasa ya. Jadi benar. apalagi di kita tuh yang orang Indonesia, budaya ketimuran, Serba nggak enak. kalau kita misalnya berkunjung ke suatu tempat, ketemu dengan seseorang, kalau tidak bawa buah tangan itu sepertinya ada yang kurang. Oleh-oleh gitu pasti ya, kayak gitu ya. Nah sebenarnya gratifikasi ini awalnya itu adalah sesuatu yang boleh atau netral, tetapi menjadi tidak boleh ketika berhubungan dengan jabatan atau tugas kita sebagai abdi negara. Nah apa sih gratifikasi ini? Bisa diperjelas kali mbak ya? Gratifikasi itu adalah pemberian dalam bentuk luas. Bisa uang, bisa barang, bisa tiket perjalanan, bisa diskon. Aduh, itu yang sangat disukai namanya diskon, tiket pesawat tuh bisa traveling. Ya benar banget tuh. Pengobatan cuma-cuma itu juga sebenarnya bisa jadi gratifikasi tuh. Dan apapun itu yang kita terima baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang secara elektronik maupun tidak secara elektronik. Sekarang kan gampang tuh ya, banyak GoPay, bisa gitu main kan. transfer mbak Bisa ya. main transfer. Nah, itu tuh kita perlu waspada banget tuh dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi kita sebagai abdi negara harus lebih paham tuh yang mana sih yang gratifikasi yang harus dilaporkan, mana yang tidak harus dilaporkan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi mbak, gratifikasi itu emang semua wajib dilaporkan gitu atau gimana mbak ya? Terus kemudian kalau dilaporkan itu apakah nama kita itu tersamarkan atau nanti bakal kita akan diketahuan gitu yang melaporkan yang dan dilaporkan gitu mbak? Seperti apa ya mbak ya? Iya. Jadi ada yang boleh dilaporkan, ada yang harus dilaporkan, ada yang tidak. Contoh yang tidak harus dilaporkan nih. Seperti apa ya? Satu, misalnya acara ulang tahun. Misalkan kayak kita berteman, Mbak Adi ulang tahun, terus saya teman dekat gitu kan, tidak ada hubungan apapun, tidak ada hubungan pekerjaan misalnya kan masih boleh. Atau misalnya Mbak Adi menikah atau keluarga Mbak Adi menikah, saya mau ngasih kado boleh, tapi itu ada batasannya loh. Nilainya seberapa gitu mbak batasannya? Beda-beda. Misalnya nih kalau kita sesamarkan kerja satu level,
itu batasan 200.000, tapi itu pun dalam bentuk barang, tidak boleh dalam bentuk uang. Jadi misalnya ini saya mau traktir Mbak Adri makan, itu 200.000 dalam sekali makan, dan maksimal dalam 1 tahun hanya boleh 1 juta. Atau misalnya nih ada teman kantor yang lagi dapat mutasi jabatan, penghargaan, ulang tahun, itu 300.000. Kemudian tadi kalau misalnya pernikahan, keluarga yang menikah, saudara menikah, atau ada acara-acara hitanan dan sebagainya, itu maksimal 1 juta per pemberi. Tapi kalau konteksnya misalnya sahabat gitu Mbak ya, misalnya saya sama Mbak nih satu jabatan gitu ya, sama-sama di auditor gitu. Kemudian pada saat ulang tahun atau misalnya keluar kota gitu membelikan barang, tapi kan memang nggak ada konflik kepentingan gitu Mbak, karena kan kita sama-sama sadar diri gitu kan bahwa kita kerjanya profesional aja gitu. Itu nggak apa-apa atau gimana ya Mbak? Kalau masih satu level, kemudian tadi dilihat tidak ada tujuannya, tidak dalam maksud ada konflik kepentingan dan segala macam, boleh, masih boleh. Tetapi ini jadi tidak boleh ketika misalnya Mbak Adi ulang tahun nih, ternyata dari OPD yang pernah Mbak Adi periksa atau yang akan diperiksa ternyata mau ngasih hadiah ulang tahun dan segala macam. Nah itu yang perlu diwaspadai, karena akan ada potensi konflik kepentingan. Oh ada apa nih, kok saya dikasih sama OPD lain, seperti itu. Nah gimana nih kalau misalnya ternyata OPD itu temen gitu kan, kita kan pasti bisa melihat, menganalisis sendiri tuh dari segi moral Mbak Adi, pasti akan bisa melihat ini kira-kira kalau saya terima, walaupun saya berteman nih, kira-kira kedepannya akan menimbulkan konflik kepentingan atau tidak nih, pasti akan bisa menilai. Kalau dirasa nanti kedepannya akan ada konflik kepentingan, bisa mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil, ya sebaiknya ditolak saja. Seperti itu. Saya punya pengalaman Mbak, jadi saya mau tanya, misalnya nih Mbak ya, kita punya anak nih ya, atau keponakan gitu kan, sekolah, kemudian udah naik kelas gitu ya, sebagai tanda rasa terima kasih kepada guru kan, karena udah memberikan pelajaran, memperhatikan gitu kan, anak gitu anak atau keponakan kita, tapi udah naik kelas nih ya, tingkatan selanjutnya, kemudian kita memberikan ini tanda terima kasih, misalnya kayak Tupperware gitu kan, atau kain gitu kan ya, pokoknya kayak gitulah biasa mama ya. Itu termasuk gratifikasi nggak Mbak ya, karena kan udah naik tingkatan gitu ya, anak atau keponakan kita. Ini juga sebenarnya sering banget terjadi itu pada saat sering kenaikan kelas itu, pasti ada ibu-ibu tuh yang mau ngasih gurunya, seperti itu kan. Itu juga sebenarnya termasuk gratifikasi Mbak Ari. Apalagi ini kalau misalnya sekolah itu gurunya digaji oleh pemerintah, sekolahnya dapat bosda misalnya, itu kan otomatis kan dia termasuk subjek yang diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang sebenarnya juga tidak diperkenankan untuk menerima gratifikasi. Walaupun sudah, maksudnya guru tersebut sudah tidak mengajarin anak atau keponakan kita lagi. Kan dalam artian masih satu sekolah, kemudian tidak menutup kemungkinan nanti kan guru itu bisa di rolling nih, jadi kelas berapa seperti itu kan. Nah itu juga nanti bisa memicu konflik kepentingan ke depannya. Selain itu kan itu juga termasuk gratifikasi, menimbulkan diskriminasi. Kok cuman wali kelasnya yang dikasih, sementara kan itu gurunya banyak. Dan itu kan ekosistem ya. Sebenarnya kan yang membuat anak kita berhasil di sekolah itu kan bukan cuma satu guru itu. Ada banyak guru lain, kemudian juga akan didukung oleh pegawai-pegawai lain yang ada di situ. Entah itu CS, security, kan dia juga bagian dari satu sekolah yang sebenarnya satu kesatuan dalam rangka mendidik anak-anak kita di situ. Jadi sebenarnya tidak adil kalau ternyata kok cuma wali kelasnya yang dapat. Kalau misalnya memang mau ngasih, ya jangan seperti itu. Lagian itu mengajari kepada anak kita untuk belajar korupsi malah. Tidak baik. Itu jadi dia punya privilege tersendiri dari guru yang tadi dikasih kan. Karena dia berpikir orang tuanya aja pada saat dia dulu seperti ini boleh saja ya Bu, seperti itu kali Mbak ya. Kemudian Mbak, saya mau tanya lagi gini Mbak, kan tadi Mbak bilang tuh ya nilai gratifikasi tuh paling sedikit 200 ya kalau 200 itu untuk kalau sesama rekan kerja. Kemudian jika ada konflik kepentingan Mbak ya lebih dari itu. Nah saya mau tanya, misalnya nih kita kan nggak tahu ada konflik kepentingan atau enggak, tapi kita dalam penugasan gitu kan Mbak, kita datang ke suatu OPD gitu kan, kemudian kita diberi kotakan gitu, aqua dan beberapa kue ya 3 lah, mungkin kalau dihitung-hitung nggak sampai 25.000, tapi memang kita dalam rangka OPD tersebut memang ada dalam rangka penugasan. Apakah itu termasuk gratifikasi, boleh diterima atau tidak ya? Itu kan yang paling sering Mbak ya yang terjadi, itu seperti apa? Sebenarnya memang kalau di kita kan ada namanya Perwali nomor 10 tahun 2022 tentang pengendalian gratifikasi di pemerintah Kota Samarinda. Di situ memang ada klausul bahwa yang dikecualikan dari pelaporan gratifikasi adalah makanan yang berlaku umum. Berlaku umum ya. Tetapi kita lihat lagi ada pasal lain yang mengatur bahwa APIP, kita selaku APIP tidak diperkenankan untuk menerima gratifikasi ketika dalam melakukan pemeriksaan, pengawasan, evaluasi, monitoring dan sebagainya yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kita.
Maka, dan kalau misalnya Mbak Ade lihat nih di surat tugas kita tuh, Iya. ada tuh di bawah kan. Oh, benar banget Terima ya. kasih Untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada petugas kami. Nah, dari itu saja sebenarnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita melakukan pengawasan ke lapangan, kita tuh tidak diperkenankan lagi menerima apapun. Kenapa? Karena pada saat kita ke lapangan kan kita sudah dapat kompensasi ya. Sudah dapat uang perjalanan dinas, di mana di dalamnya ada untuk uang makan minum, untuk transportasi dan segala macam. Artinya ketika kita sudah di OPD, ya itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan pemeriksaan tanpa mendapatkan fasilitas apapun lagi dari OPD tersebut. Even itu cuma air minum lah ibaratnya. Air minum pun tidak boleh ya Mbak ya, harusnya Mbak ya. Jadi sebenarnya OPD juga harusnya udah tahu ya Mbak ya. Harusnya, dan tidak memberikan kesempatan lah atau menawarkan kepada kejahatan kan terjadi karena adanya kesempatan kata Bang Nafi ya, seperti itu. Kemudian Mbak, saya mau tanya, kalau apakah itu hanya berlaku untuk APIP saja Mbak, atau misalnya nih OPD yang pelayanan publik kemudian tuh ada pihak luar masyarakat yang datang kemudian tapi ada keterkaitan antara pelayanan publik dia dengan masyarakat, itu juga apakah tetap tidak boleh menerima seperti itu atau seperti apa ya Mbak? Sama sebenarnya. Apalagi ketika instansi pelayanan publik ya. Ini saya pengalaman ya, saya dulu sebelum jadi inspektorat pernah di kelurahan. Nah, kelurahan itu kan ngurus apa gitu kan, tiba-tiba ada petugas, KTP, ada warga yang ucapan terima kasih gitu. Mungkin nggak banyak, 5.000, 10.000, atau kadang bukan cuman uang nih, kadang-kadang dibawain gorengan, buah segala Pak ya. Sebenarnya itu juga tidak diperkenankan karena itu juga termasuk bagian dari gratifikasi. Berarti sebenarnya gratifikasi ini maknanya bukan sempit ya Mbak, malah luas ya, seperti itu ya. Pemberian dalam bentuk luas. Yang sebenarnya itu tadi saya bilang, ketika itu berhubungan dengan jabatan, dengan tugas kita, ya itu berarti adalah gratifikasi yang wajib untuk kita laporkan. Dan ini yang menarik nih Mbak Adri. Apa Mbak? Bahwa gratifikasi ini tidak hanya diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga diatur di PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Oh, jadi lebih jelas lagi Mbak ya. Kenapa ini menjadi itu? Berarti kan ini sesuatu yang penting ya. KPK melihat ini adalah sesuatu yang penting. Akhirnya juga dari instansi terkait mengeluarkan PP tadi. PP untuk mengatur kedisiplinan pegawai untuk tidak lagi menerima gratifikasi, bahwa PNS itu wajib menolak pemberian dalam bentuk apapun. Katakan tidak pada gratifikasi ataupun korupsi Mbak ya. Kemudian Mbak, terkait gratifikasi sendiri saya mau tanya Mbak ya, kalau misalnya nih kita menerima gratifikasi semacam itu kan Mbak, kita bisa melaporkannya kan, saya dengar katanya di inspektorat itu ada unit pengendaliannya ya Mbak ya, bisa dijelaskan itu gimana prosesnya atau gimana cara untuk melaporkannya, dan apakah yang melaporkan tuh namanya tersamarkan atau nanti diekspos atau gimana itu Mbak? Ya, jadi kalau misalnya kita menerima atau menolak gratifikasi, kita bisa melaporkan. Nah, kanal pelaporannya sebenarnya banyak Mbak Adri. Bisa langsung ke unit pengendali gratifikasinya pemerintah kota di inspektorat, atau jika memang di OPD-nya sendiri itu sudah ada unit, boleh dilaporkan ke OPD jadi sendiri. OPD juga boleh Mbak ya, membuat UPG sendiri gitu ya. Jadi kalau di Perwali nomor 10 tahun 2020 diatur tuh bahwa semua sekretaris itu termasuk UPG sekarang. Jadi sebenarnya unit-unit organisasi itu sudah bisa membentuk UPG sendiri untuk mengatur di dalam instansinya. Tapi kalaupun misalnya mau melaporkan ke inspektorat ya monggo. Nah, selain di inspektorat, kita juga bisa melaporkan melalui golkpk.go.id. Oh, bisa juga langsung. Kita tinggal online. Berarti kita bebas aja mau milih lewat mau UPG atau mau langsung ke Gol KPK ya Mbak ya. Apakah itu tergantung dari nilai besarannya Mbak? Misalnya kalau di UPG nilainya misalnya dari 100.000 sampai 50 juta, atau kalau di atas 50 juta atau 100 juta itu untuk yang ke KPK langsung, atau gimana Mbak? Tidak ada batasan. Jadi kita bebas sebenarnya. Kalau di Gol KPK itu malah kita punya 2 pilihan. Kalau yang pengalaman saya pernah melaporkan ya, di situ ada yang kita private, dalam artian hanya kita dan KPK yang tahu, dan yang kedua adalah ditembuskan ke unit pengendali gratifikasi di inspektorat. Nah, jadi sebenarnya senyamannya kita nih, ketika kita mengalami kondisi kadang-kadang kita terima gratifikasi kan kita tidak enak nih, mau melaporkan, takutnya nanti dikira stok suci banget sih, cuman air minum aja harga berapa doang dilaporkan gitu kan. Kita bisa tuh lapor langsung ke Gol KPK, kita pilih yang private, dalam artian yang tahu hanya kita dan KPK. Jadi sebenarnya
kalau saya sendiri Mbak ya menyimpulkan korupsi itu sebenarnya bisa dicegah dimulai dari diri kita sendiri ya. Benar. Bagaimana kita mengatakan tidak sebenarnya, kalau dari kita sendiri itu akan meluas ke circle kita atau lingkungan kita ya Mbak ya. Jadi kita dimulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, kemudian berlanjut sampai ke luar lingkungan kita ya Mbak ya, seperti itu ya. Kayaknya seru banget ya tema kita hari ini. Terima kasih ya Mbak Aini untuk waktunya yang singkat, padat dan jelas. Sampai jumpa lagi.